nanti dan sampai kita bersama-sama beridul fitri, bahkan bisa berjumpa Ramadan tahun depan lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini saya mendapat amanah menyampaikan satu tema yang tema ini merupakan pantangan bagi orang-orang yang berpuasa, karena Rasulullah memberikan rambu-rambu kepada kita. Rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ji' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya mendapat lapar dan dahaga. Dalam satu hadis yang lain juga disebutkan ada beberapa hal yang merusak pahala puasa. Di antaranya adalah hasud, iri dan dengki yang berakibat kepada permusuhan, perpecahan, dan sampai kepada satu sama lain saling ghibah, adu domba, dan hal-hal yang tentu akan mengurangi dan merusak pahala puasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Jadi jangan sampai kula jenengan saling tamanni, saling berharap, saling menginginkan apa yang dimiliki orang lain, yang berdampak kepada sifat hasud, iri dan dengki. Maka di situ ditutup dengan was'alullaha min fadli. Justru sebaliknya, marilah kita gerayai diri kita sendiri, hasibu anfusakum, sambil kita mengintrospeksi diri kita, kemudian juga sambil kemudian kita mohon karunia Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dimiliki orang lain juga barangkali kelebihan itu bisa kembali kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya, tanpa harus menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Karena bagaimanapun juga jamaah sekalian, dalam satu kitab yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-hasadu wal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud atau kama qala. Jadi yang dinamakan hasud itu merasa tidak terima, merasa ngamuk, cara bahasa lontar ya, ketika ada orang lain mendapat kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan itu tidak bisa kita raih. Dan hasud ini jamaah sekalian sering disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam redaksi hadisnya. Di antaranya adalah la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu al-hadis. Kemudian diakhiri dengan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan sampai kita jamaah sekalian saling hasud, saling iri, saling dengki antar sesama kita. Wala tabaghadu, jangan saling ghibah. Ya. Bahkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 16, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang ghibah antar sesama itu laksana orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Saking besarnya dampak negatif dari sifat hasud yang bermuara kepada saling ghibah, namimah dan sebagainya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Apalagi di bulan suci Ramadan, jamaah sekalian, boleh dikatakan Ramadan adalah bulan ukhuwah, bulan persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Apa buktinya? Buktinya adalah kita dianjurkan dan membiasakan adanya sahur bersama, buka bersama, tadarus bersama, ya. Bahkan sholat sunnah yang notabene pada awalnya, pada dasarnya semua sholat sunnah itu dilaksanakan sebaiknya dengan sendiri-sendiri, tapi secara spesial sholat tarawih, kemudian sholat idul fitri, idul adha, sebagai implementasi rasa kebersamaan kita, maka dianjurkan walaupun sholat sunnah kita laksanakan secara berjamaah. Ini menggambarkan jamaah sekalian bahwa Ramadan ini tidak terlepas dari wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita hamba-hamba yang bersaudara. Bahkan jamaah sekalian, saking dahsyatnya bahaya hasud, di situ di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah juga bersabda, iyyakum wal hasada. Hati-hati
terhadap sifat hasud, iri dan dengki. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hatabah. Karena hasud itu bisa menghanguskan, bisa menghabiskan, membinasakan kebaikan-kebaikan kita, laksana api yang menghabiskan kayu bakar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, agar puasa kita tidak sia-sia, marilah kita jaga diri kita, jangan sampai terkena karakter-karakter akhlakul mazmumah yang diantaranya adalah sifat hasud, iri dan dengki. Apalagi nuansa Ramadan ini jamaah sekalian, kadang-kadang kita terpancing emosi, ya. Tetangganya berbuka dengan rawon, kulon jenengan bukone mek trimo lodeh. Nah, kadang-kadang bikin kulon jenengan iri dan dengki, terutama ibu-ibu, ya. Jadi terutama ibu-ibu hati-hati. Satunya gulai kambing, ya. Ibu-ibu hanya nyayur dan lauk LGBT. Apa Pak LGBT? Lontong gulai botok tempe, ya, lumayan enak ya. Nah, tapi artinya kita tidak iri kepada orang yang memiliki kelebihan daripada kita. Maka nanti apalagi menghadapi Idul Fitri, ya, apalagi suasana mudik biasanya tahun-tahun lalu. Kalau tahun ini jenengan tidak usah mudik, ya, udah nggak usah mudik ya nggak usah mudik, nggak usah diselindut-selindutkan. Ya gak oleh mudik tapi gak apa-apa pulang kampung, itu sama aja namanya. Ya wis terima aja lah nggih. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Ini semuanya pasti ada maslahah yang kita dapatkan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Yes ya. Mau sekarang banyak cara kok Pak. Ada ini juga demi kulon jenengan loh. Jadi dengan adanya larangan mudik, insya Allah lebih ekonomis ya Pak ya. Enggak perlu golek-golek jajan kongguan atau apa, enggak perlu. Wis pokoknya ekonomis ya, praktis, elastis, tur yo isis. Apalagi di Baitur Razak, wis sampean takbir, menggemakan takbir di Baitur Razak sepuasnya. Lalu Idul Fitri nanti kemudian kita beridul fitri dengan saudara-saudara kita di kampung dengan video call. Saiki tuwek-tuwek modern kok Pak. Ya. Kakek-kakek, nenek-nenek kula jenengan iku milenial. Walaupun kadang-kadang kualik ndek HP ini. Endi sing ngisor ndi sing ndukur. Tapi paling tidak bisa video call ya. Jadi lebaran dengan cara online. Maka dengan demikian yang saya maksudkan adalah jangan sampai kula jenengan kemudian iri dan hasud. Dengan aturan-aturan itu kemudian kita rekayasa, bahkan kadang-kadang kulon jenengan membenci yang membuat kebijakan. Ini salah kulon jenengan. Nggih, wis bismillah, sami'na wa ata'na. Muga-muga kulon jenengan diparingi sehat walafiat sekeluarga. Kersane kulon jenengan virus corona segera sirna. Sampai kulon jenengan rawuh di Masjid Baitur Razak menggunakan masker, ya. Ini tidak usah ditanyakan Bapak Ibu. Kenapa Ustadz kok masker? Terus tak jawab, lah memang harus baker gitu. Ya. Kenapa masker? Karena virusnya cewek. Apa Pak? Nah, corona kan nama cewek itu Pak. Enggak ada kan virus pandemi Karmin, enggak ada. Corona. Maka gandengannya masker. Enggak, ini guyonan, tapi monggo kula jenengan usahakan dalam konteks seperti ini jaga hati kula jenengan. Jangan ada sifat-sifat iri dengki, apalagi hasud yang menjadi sumber bencana di dalam merusak amal-amal kula jenengan semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, takmir dan jamaah Masjid Baitur Razak yang saya muliakan. Bagaimana? Nah ini solusinya, kiat-kiat untuk tidak memiliki sifat hasud. Yang pertama, carilah sumber masalahnya. Kenapa kok bisa hasud? Akhirnya apa? Ngrayai awake dhewe. Nggih, manungsa niku manunggaling rasa. Wong sing apik niku kudu pinter rumangsa, ora rumangsa pinter. Nggih, aku kok rumangsaku kok hasud sama Ustadz Basori yang suaranya bagus ya. Itu boleh ya. Hasud ketika orang itu bacaannya bagus, Al-Qur'annya indah, itu yang dibolehkan. Maka cari sebabnya sehingga hasud itu tidak menimbulkan sesuatu yang madharat. Yang kedua,
jangan membanding-bandingkan antara kita dengan orang lain. Nggih. Terutama ibu-ibu ngapunten, jangan suka membandingkan suaminya. Mas, sampean kok ya ngono ae, deloken Raffi Ahmad tambah ganteng. Jangan. Karena orang itu pasti berbeda. Nggih. Aja meneh kok artis, Pak. Wong kiai ya beda-beda kok. Gitu. Ana sing kiai kampung, ana sing kiai kota, ana sing kiai TV, kiai YouTube. Niku ndak boleh dibanding-bandingkan. Karena kul ya'malu ala syakilati. Semua sesuai dengan karakternya masing-masing. Semua sesuai dengan bakatnya sendiri-sendiri. Yang ketiga, fokus pada skill yang ada di diri kula jenengan. Nggih, digerayai malih, kira-kira kelebihan saya apa? Barangkali saya tidak punya suara indah seperti Ustadz Basori, tapi saya bisa nggak kira-kira? Walaupun nggak pinter ceramah, tapi rodok lucu-lucu titik, rodok payu, ngoten nggih. Nah itu nanti digerayai. Nggih, saya nggak bisa qori, ya. Isoe mong korak umpama, gitu. Ya wes, cari lagu-lagu yang religi, sholawatan, bagus itu. Nah itu akhirnya terhindar dari hasud. Yang keempat, jamaah, usahakan suka memuji orang lain. Jangan memuji diri kita sendiri, ya kan? Oh aku kok, gitu. Akhirnya membusungkan dada. Suka memuji orang lain, walaupun orang lain itu tidak minta dipuji. Atau sebaliknya, orang lain mau memuji kita atau tidak, kula jenengan yang penting istiqomah di dalam ibadah, di dalam amal soleh dan solihah secara istiqomah. Insya Allah itu yang membawa barokah. Yang terakhir, jamaah sekalian, niki ketok wis rada kesuwen, nggih. Ketok jenengan wis gringgingen sikile panas bokonge, wis luwe wetenge, mulane sakmene wae kapan-kapan diteruske. Sing paling akhir, sing nomor gangsal, jauhi pikiran-pikiran negatif. Selalu positif saja, baik kepada diri kita, apalagi kepada orang lain. Pada akhirnya nanti akan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kepada ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Sing cilik ojo iri karo sing dukur. Sebabnya apa? Kabeh enten manfaate. Yang tinggi manfaatnya apa? Nek ana pencit karek ngranggeh. Sing ndak usah iri. Kenapa? Sing ndek ada hikmahnya. Nek mlebu nggone Pak Takmir karek mbrobos lewat jendela. Ya kan? Sing lemu gak usah iri karo sing kurus. Ya, lemu alhamdulillah 5 sasi gak mangan, ndak masalah. Roh-roh mati geblak lho. Enak to? Lah sing lemu ya ngono, gak usah iri karo sing kuru, ya kan? Sing kuru ya gak iri karo sing lemu. Sebab nek iri niku gampang ndadakno seragam orang entek-enteki kain. Lho. Akhirnya kula jenengan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian jamaah, kula jenengan selalu bertaqarrub ilallah. Cara wong ngoten, manungsa niku manunggaling kawula marang Sing Maha Kuwasa. Ngoten. Sehingga kita semuanya saling memaklumi, saling memahami kurang lebihnya antar sesama kita, karena masing-masing manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nek filosofine wong Jawa, sak apik-apike wong masih titik mesti ana eleke. Sak elek-eleke wong masih titik mesti ana apike. Jenengan enggak pernah mirsani jenenge Ayu Ting Ting, kenal mboten jenengan? Itu mantan saya itu. Ya, tapi alhamdulillah sebelum tak tolak saya ditolak duluan. Loh, ketoke ayu ngoten niku jajan delok kira-kira. Nek turu apa gak ngileran? Kira-kira ya ngono, apa kira-kira uyuhe gak pesing? Lah berarti ada jeleknya. Sak cantik-cantiknya, sak ganteng-gantengnya orang, apalagi dalam konteks sifat-sifat seseorang. Dengan demikian insyaallah ngapunten kula jenengan bisa menjaga lisan, salamatul insan nggih, dan juga bisa menjaga hati, karena hati adalah sumber gerak-gerik kula jenengan yang akan membawa selamat di diri kita, dunia dan akhirat kita. Saya kira itu jamaah sekalian. Yang terakhir ini titipan dari Komandan Angkatan Laut, karena kami juga ada kajian rutin di sana. Mohon untuk Fatihah nggih. Doakan teman-teman kita, ya Allah ya. Wong kapal selam kok tenggelam. Sakjane kan ya wajar toh, kapal selam kok yang anjene tenggelam, Pak. Tapi yang namanya musibah, ya Allah 53 syuhada, mudah-mudahan husnul khatimah ya, diterima sumbangsih dharma baktinya,
untuk NKRI ini ya diberikan balasan yang luar biasa, keluarganya yang ditinggalkan sabar dan tabah, dan kita semuanya sehat walafiat sekeluarga. Ala dini as-solihah lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.